Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan rancangan teknis tentang sekolah tangguh iklim yang sudah sesuai dengan ide kelompok kami. Baik, anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Arifah Rizka Alaya, lalu ada Ibzas Isrinas, Nana Ikramina, dan Alia Amanda Mawaddah. Lalu di sini pendahuluannya, aplikasi Sekolah Tangguh Iklim adalah solusi digital untuk membantu sekolah menghadapi perubahan iklim melalui kegiatan yang terstruktur. Aplikasi ini memudahkan guru dan siswa dalam mencatat, memantau, serta mengevaluasi aktivitas lingkungan secara lebih efektif dibandingkan dengan cara yang manual. Nah, di sini guru dapat mencatat dan menilai kegiatan seperti kerja bakti atau penanaman pohon, sementara siswa dapat mengamati kondisi lingkungan dan mendapat pengalaman untuk menghadapi iklim. Salah satunya itu terdapat fitur simulasi kesiapsiagaan untuk melatih siswa menghadapi situasi darurat seperti banjir atau cuaca ekstrim. Nah, di sini daftar user yang dari aplikasi kami itu ada 2. Yang pertama itu ada guru yang bernama Siti Rahmawati dan siswa yang bernama Rina. Lalu selanjutnya di sini ada daftar aktivitas. Nah, daftar aktivitas dari masing-masing user kami itu, yang pertama guru. Nah, guru itu dia nanti bisa mencatat kegiatan aksi lingkungan yang dilakukan siswa, bisa melihat laporan kegiatan lingkungan yang telah dilakukan, mengadakan simulasi penanggulangan bencana, serta melakukan evaluasi. Lalu selanjutnya daftar aktivitas untuk siswa. Jadi siswa itu nanti bisa mengamati kondisi lingkungan sekolah, bisa mengikuti kegiatan aksi lingkungan, dan mengikuti simulasi kesiapsiagaan perubahan iklim. Lalu selanjutnya di sini ada use case diagram guru. Nah, di use case diagram guru ini dia menunjukkan guru itu sebagai aktor utama dalam sistem sekolah tangguh iklim. Nah, prosesnya yang pertama itu dimulai dari sign up dan login, yaitu include sebagai langkah wajib sebelum mengakses sistem. Nah, setelah masuk, guru itu dapat melihat kabar lingkungan dan laporan lingkungan dengan fitur tambahan ekstern berupa potensi bencana. Jadi guru juga bisa nanti mengikuti pelatihan siap iklim yang mencakup penyelenggaraan simulasi, melakukan dokumentasi kegiatan, serta pencatatan aktivitas. Lalu setelah itu terdapat juga fitur evaluasi dokumenter yang mencakup pengukuran tingkat pemahaman iklim untuk menilai hasil kegiatan. Nah, untuk sumber use case diagram guru kami ini, kami menggunakan sumber dari BINUS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada use case diagram untuk siswa. Nah, yang pertama itu adalah siswa sebagai aktor utama yang berinteraksi dengan sistem untuk mengakses informasi dan mengikuti pembelajaran lingkungan. Prosesnya dimulai dari sign up, dan login sebagai tahap wajib sebelum menggunakan sistem. Setelah masuk, siswa dapat melihat kabar lingkungan dan laporan lingkungan, di mana laporan memiliki fitur tambahan berupa potensi bencana. Selain itu, siswa dapat mengikuti latihan siap iklim yang mencakup simulasi dampak, kemudian hasilnya dinilai sebagai scrolling. Lanjut. Nah, kemudian ada activity diagram. Yang pertama ada login. User dapat memilih login jika sudah memiliki akun. Jika belum, user harus sign up sebagai mengisi email, username, password, dan memilih kategori sebagai guru. Setelah itu, user login menggunakan email dan password untuk masuk ke dashboard aplikasi. Lanjut. Kemudian ada activity diagram laporan lingkungan sekolah. Nah, setelah aplikasi berhasil dibuka, user akan diarahkan ke halaman dashboard. Dari dashboard, user guru dapat memilih menu lingkungan untuk mengakses penyimpanan informasi untuk dibaca atau ditambahkan. Selanjutnya ada simulasi kesiapan. Nah, user memilih menu simulasi dari dashboard untuk memulai latihan kesiapsiagaan. Selanjutnya, user memilih skenario seperti banjir, hujan deras, atau genangan air. Dalam simulasi, user menentukan tindakan yang tepat sesuai kondisi yang diberikan hingga selesai. Setelah itu, sistem menampilkan skor sebagai hasil tingkat pemahaman dan kesiapan user.
Selanjutnya ada fitur dokumentasi. Nah, diagram ini menunjukkan alur penggunaan fitur dokumentasi yang dimulai dari dashboard. Lalu user masuk ke menu dokumentasi untuk mencatat aktivitas. Alur bercabang berdasarkan jenis user, yaitu siswa atau guru. Namun keduanya melalui tahap data aktivitas, dokumentasi, dan penyimpanan. Setelah selesai, alur kembali menyatu dan diakhiri dengan proses logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Nana Ikramina akan melanjutkan presentasi PowerPoint kami. Kemudian di sini ada aktivitas diagram bagian guru, yaitu pada fitur evaluasi, di mana fitur ini dikhususkan kepada guru untuk melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah tersimpan dalam aplikasi. Di sini alurnya yaitu guru membuka aplikasi terlebih dahulu, kemudian dibawa ke dashboard. Kemudian guru memilih fitur evaluasi. Dalam penambahan data evaluasi ini, guru bisa memilih apakah yang dievaluasikan ini adalah siswa atau guru. Setelah data evaluasi berhasil disusun, kemudian hasilnya disimpan, dan kemudian guru bisa keluar dari aplikasi. Berikutnya, kemudian activity diagram bagian siswa, yaitu bagian login, di mana siswa akan masuk ke aplikasi untuk pertama kalinya, dan di sini ada dua cabang, di mana jika siswa sudah memiliki akun, maka siswanya perlu memasukkan akunnya, kemudian password, dan dengan begitu siswa akan diarahkan untuk masuk ke dalam aplikasi, dan kemudian dihadapkan kepada dashboard. Namun jika gagal, maka siswa harus memasukkan ulang akun dan passwordnya. Sedangkan jika belum mendaftar, maka siswa harus membuat akun terlebih dahulu dengan memasukkan email, kemudian menentukan statusnya, kemudian juga menambahkan username dan membuat password. Kemudian setelah data ditambahkan, maka siswa bisa mendaftarkan akunnya untuk masuk ke dalam aplikasi. Jika berhasil, maka siswa akan ditunjukkan kepada dashboard. Jika gagal, maka siswa harus mendaftar ulang. Begitu siswa berhasil masuk ke aplikasi, maka siswa dipersilahkan untuk keluar dari aplikasi. Berikutnya, kemudian untuk berikutnya, ini activity diagram bagian siswa pada fitur simulasi bencana, di mana di sini siswa akan melakukan simulasi bencana lewat aplikasi. Pertama, mereka harus membuka aplikasi terlebih dahulu, kemudian siswa akan diarahkan ke dashboard. Kemudian siswa harus memilih fitur simulasi, kemudian simulasi akan dimulai sesuai dengan skenario yang dipilih oleh guru. Setelah simulasi berhasil dan selesai, maka total skor dari hasil keputusan siswa selama simulasi akan diperlihatkan, dan kemudian siswa bisa keluar dari aplikasi. Berikutnya ini ada activity diagram bagian siswa, yaitu laporan lingkungan sekolah, di mana siswa bisa melihat laporan mengenai sekolah dan juga mengetahui area sekolah yang berkemungkinan untuk terjadinya bencana ataupun kerusakan. Di sini siswa membuka aplikasi, kemudian diarahkan kepada dashboard. Siswa memilih fitur lingkungan, kemudian siswa perlihatkan beberapa artikel bacaan atau berita-berita mengenai keadaan sekolah. Siswa kemudian bisa keluar dari aplikasi. Berikutnya, jadi di sini kami ada deployment diagram, yaitu penggambaran arsitektur sistem sekolah tangguh iklim yang akan kami kembangkan ini. Jadi terdapat 3 bagian utama, yaitu user client, server, dan data server. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada komponen diagram. Komponen diagram di sini memiliki 3 package yang ada front end, back end, dan database. Selanjutnya, nah pada package diagram di sini menggambarkan struktur utama yang menjadi 3 bagian, yaitu ada
bagian aplikasi, layanan aplikasi, dan database. Pada kelas diagram di sini menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem sekolah tangguh iklim yang terdiri dari beberapa entitas seperti user, berita lingkungan, simulasi, hasil simulasi, laporan, dokumentasi kegiatan, dan evaluasi. Kesimpulan di sini ialah aplikasi sekolah tangguh iklim merupakan solusi yang efektif untuk membantu sekolah dalam mengelola serta meningkatkan kegiatan lingkungan secara terstruktur dan terdokumentasi. Nah, pada aplikasi ini tidak hanya mempermudah proses pencatatan dan evaluasi, tetapi juga mendorong kolaborasi aktif antara guru dan siswa. Dengan adanya fitur simulasi kesiapsiagaan, aplikasi ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran serta kesiapan sekolah dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.